Apa maksud membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat? Akan diterangkan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Apa maksud membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat? Akan diterangkan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Ini sudah pernah saya jelaskan. Hadisnya bukan hari Jumat, malam Jumat. Hadis tentang surah Al-Kahfi ada dua. Hadis yang pertama adalah berbunyi siapa yang membaca Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan diterangkan cahaya antara dia dengan Baitul Atiq, antara dia dengan Ka'bah. Ini ulama hadis mengatakan maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia sering mendatangi Ka'bah, mungkin umroh atau haji. Rutin membaca surah Al-Kahfi. Ini pendapat yang paling kuat, yang paling sering dipegang oleh para ulama. Hadis yang kedua diriwayatkan juga, ya, dan ini dua-duanya hadis sahih. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Dari fitnah Dajjal. Jadi dua-duanya. Kalau saya ditanya, saya menganjurkan diri saya dan juga teman-teman sekalian untuk membaca di dua kali. Malam Jumat dan di hari Jumatnya. Masjid di Indonesia banyak, dan saat azan bersautan, apa ini? Lalu doa di antara azan, manakah yang lebih afdal? Saya nggak ngerti maksudnya. Kalau azan ada 5 masjid di dekat rumah, yang satu selesai, yang lainnya belum misalnya, sudah bolehkah kita berdoa antara azan di kamar? Sudah boleh. Sudah bolehkah kita sholat qobliyah? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting ada satu masjid sudah selesai azan dan terdengar. Karena patokan azan itu terdengar. Hadis Bukhari Muslim yang pada saat Nabi SAW berkata kepada Ibnu Ummul Maktum, muadzin yang buta. Kan Nabi SAW mengatakan, atas ma'un nida, apa kau dengar azan nggak? Awalnya kan dia minta izin supaya tidak ke masjid. Karena dia buta, jauh rumahnya, nggak ada yang pandu, banyak binatang buas bisa menerkamnya. Nabi SAW awalnya izinkan, kemudian setelah itu turun wahyu dikatakan, atas ma'un nida, apa kau dengar azan dengan kupingmu? Dia bilang, na'am. Kata Nabi, iya. Kata Nabi SAW, idzan ajib. Kalau begitu jawab. Berarti patokannya mendengar. Kalau sudah didengar nggak masalah, gitu kan? Ini tentu dari masjid ya, dari masjid sekitar. Sebagian ulama mengatakan tidak berlaku yang didengar di media, kalau media itu ya siaran ulang, diputar-putar, bisa salah jamnya, kecuali memang bersamaan waktunya mungkin. Ya. Jadi TV itu sebenarnya tidak dijadikan sebagai patokan. Lebih baik masjid sekitar, karena itu yang dijelaskan di dalam riwayat-riwayat. Masya Allah, begitu saya tantang banyak datang ya. Sudah stop ya, ini udah banyak. Kalau makanan, minuman, dan pakaian haram, doa tidak diterima. Apakah sholatnya juga? Karena di tiap gerakan sholat ada doanya. Tentu saja tidak. Dalil datang adalah doa-doa, gitu kan? Ada doa ya doa saja gitu. Karena doa yang dibaca dalam sholat itu bagian daripada sholat, berarti dia dihitung sholat. Sholat nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dengan masalah ini. Ini hanya makanan, doa yang secara umum disampaikan. Kalau makanan, minuman, dan pakaian haram. Hadisnya begitu. Jadi doa yang dibaca dalam sholat tidak ada hubungannya di situ. Allahu a'lam. Saya itu masuk dalam rangkaian sholat. Diambil daripada globalnya sesuatu, gitu kan? Jadi kalau kita sedang mengerjakan sholat, berarti dia adalah judulnya sholat. Apapun yang berkecamuk dalam sholat, ya itu sholat, gitu kan? Seperti misalnya baca Al-Quran dalam sholat, tetap dianggap sholat, bukan baca Qurannya. Padahal kita baca Al-Quran kan di situ. Nah, seperti itu juga dengan masalah doa. Pertanyaan titipan teman. Ketika metode hisab tidak bisa menentukan awal Ramadan, berarti sholat fardu juga. Karena sering kita jumpai waktu sholat ditentukan jam misalnya. Tentu berbeda ya akhi, sangat jauh gitu kan. Hisab dalam menentukan melihat awal bulan, itu kan melihat awal bulan gitu kan. Kalau menentukan waktu sholat dengan jam, berbeda sekali dengan hisab melihat bulan, sangat jauh gitu. Melihat bulan memang itu perintah Nabi SAW, disuruh melihat, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Memang begitu perintahnya, khusus masalah puasa. Berpuasa dengan melihat bulan itu, berbuka puasalah dengan melihat bulan itu. Beda, gitu kan? Jadi memang di sini kita lihat penentuannya. Sholat ditentukan oleh Nabi SAW juga dengan waktu. Seperti misalnya duhur pada saat tombak sejajar dengan bayangannya misal. Kalau penentuan jam itu mengikuti keadaan itu, kita terima tentunya. Tetapi kalau tidak sesuai dengan, misal ada orang tentukan jam sholat, satu negara tentukan jam sholat jam 12. Ternyata kalau dilakukan penelitian manual, ditancapkan tombak di bawah matahari dan bayangan masih belum sejajar dengan tombaknya, maka berarti tidak benar jamnya. Jamnya memang ditinggalkan, gitu kan? Kalau jam di sini hanya sekedar membantu saja, membantu memastikan tadi itu nggak ada masalah. Kalau hisab metode dalam buka puasa sekarang ini bukan, memang dijadikan sebagai penentu utama, gitu.
Maka ini memang yang diperselisihkan, ini yang ditekan oleh para ulama. Allahu a'lam. Jadi saya tetap menyarankan, saran saya tidak mengatakan teman-teman yang pakai hisab itu salah. Dan ini sekaligus saya sampaikan juga ya, ini penyampaian saya, risalah saya kepada siapapun muslimin dan muslimat yang menonton acara kita di YouTube, ataupun sekarang teman-teman tim lagi memasukkan pertanyaan-pertanyaan. Jangan buru-buru menilai kalau Anda cuma dengar satu pertanyaan atau Anda merasa disalahkan. Tidak ada maksud dalam menyalahkan di sini. Saya menyampaikan apa yang saya tahu. Kalau Anda punya argumen, Anda punya dalil dianggap kuat, silahkan. Saya tidak akan menyalahkan dan saya tidak akan berbicara masalah individu dalam majelis kita. Kalau Anda merasa ini benar, diterima, amalin. Kalau Anda merasa ini salah, saya manusia biasa gitu kan. Anda punya dalil, silahkan dijalankan. Itu tidak ada masalah. Bukan berarti saya paksakan pendapat, tidak. Saya cuma sampaikan apa yang saya ketahui.